Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kali ini kita akan membuat kartu persediaan untuk PT Cemerlang. Kita baca soalnya. Kartu persediaan ini kita menggunakan metode FIFO, First In, First Out atau MPKP. Masuk pertama, keluar pertama. Untuk memulai menginput kartu persediaan, kita menulis terlebih dahulu saldo awal dari persediaan. Nah, kita langsung nih lihat daftar persediaan barang dagangan ini. Kita mulai, barang dagangannya ada tentang TV dan AC. Ini adalah kartu persediaan yang saya siapkan, berarti ini adalah metodenya tadi FIFO. Kita tulis dulu di pojok kanan atasnya yaitu FIFO agar memudahkan kita untuk mengingat metode apa yang kita gunakan. Oke, kita mulai. Saldo awalnya untuk TV ini tahun 2011. Oke. Ini transaksinya adalah Desember ya. Tanggal 1 saldo awal. Saldo awalnya untuk TV adalah 22, itemnya adalah 22 kali 19 juta. Ya, di posisi saldo. Tinggal nyalin saja. Totalnya adalah 418 juta. Oke. Lalu berikutnya saldo yang AC. Jadi kita pindahkan dulu ya angka saldonya. Saldonya adalah 13. Angkanya 23 juta. Total semua adalah 299 juta. Oke, kita mulai transaksi yang pertama. Jadi yang akan kita input pada video kali ini adalah yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan. Jadi transaksi-transaksi yang ada kaitannya dengan membuat kartu persediaan. Misalnya transaksi pembelian, penjualan, retur pembelian, dan retur penjualan. Kita mulai. Tanggal 1 ini pengeluaran kas, berarti tidak ada kaitannya dengan kartu persediaan. Kita lewati. 2 juga, ini kas kecil. 3 juga enggak. 4 juga enggak karena kas kecil. Nah, ini dia. Dokumen 5. Ya, di PT kita, PT Cemerlang ini adalah nama perusahaan kita. Ya, jadi kalau ada nama perusahaan kita kepada orang lain berarti kepada customer kita, maka ini adalah penjualan. Kita lihat TV-nya berkurang 9 ya. Kita buat dulu namanya. Tanggalnya tanggal 6. Ini penjualan ya, berarti kita buat namanya Indo Elektronik. Ini nama dari customer kita buat. Boleh juga keterangannya buat penjualan. Kalau penjualan berarti di bagian keluar atau out. Senilai 9. Ini sama ya TV. Oh, TV dulu. Oke. Udah TV sini dia. 9 ya. Kalau penjualan itu angka untuk kartu persediaan bukan dari faktur ini,
melainkan dari kartu persediaannya. Berarti harganya diambil dari sini, harga satuannya. Nah, lalu kita kalikan. Oke. Saldonya berarti saldo dikurangi dengan yang dikeluarkan. Berarti harganya tetap. Harga ini akan kita susun sesuai kronologisnya apabila terjadi penambahan item, misalnya terjadi pembelian harga satuannya beda, maka kita harus susun kalau menggunakan metode FIFO. Ini 13 kita kalikan dengan 19. Oke, ini dia. Oke, yang kedua adalah AC. AC-nya sebanyak 7. Ini 7. Harganya ngikut yang ada di sini. Karena harga yang dari kartu persediaan inilah yang masuk ke dalam akun COGS dan merchandise. Berarti saldo dikurangin pengeluaran, harga tetap, berarti kita kali 6 dikali 23 juta. Oke, kita lanjut lagi ke dokumen berikutnya. 6 tidak ada kaitannya dengan persediaan. 7, ya. 7 ini nota kredit ya. Nah, ini adalah nama dari customer kita. Ini adalah retur penjualan. Berarti barangnya dikembalikan lagi. Transaksi ini akan kita input ke dalam kartu persediaan karena ada kaitannya dengan persediaan barang dagangan. Ini transaksi retur penjualan. Oke, kita buat tanggalnya, tanggal 7. Ini tadi tanggal 6. Tanggal 7 ya. Oke. Kita lihat lagi tadi ini tanggal 6 benar ya. Oke, ini tanggal 7. Tanggal 7 retur penjualan senilai 2. Harganya bukan dilihat dari kartu dari faktur dari nota kredit ini ya, harganya bukan dilihat dari sini melainkan dari kartu persediaan. Nih, ini yang diretur. Kembalikan lagi. Kan dijual out, keluar. Kalau dikembalikan berarti in. Kita tambahkan. Oke, udah. Lalu berikutnya ke item AC. Bertambahnya adalah 1 yang diretur. Ini dia harga 23 juta. Saldonya 6 ditambah 1. Harga masih tetap. Oke, udah. Ini adalah yang retur. Jadi kalau retur penjualan kita masukin ke kolom masuk ya, senilai barang yang keluar ini ya dari kartu persediaan bukan dari nota kredit ini. Oke, kita lanjut ke dokumen berikutnya. Dokumen 8 kas kecil enggak ada kaitannya, persediaan 9 juga enggak. Ini dia dokumen 10. Dokumen 10 ini tentang pembelian ya. Ini merupakan nama dari supplier kita ya. Supplier kita ini kita, nama kita, ini perusahaan kita, Cemerlang. Oke,
Berarti kita input datanya di item yang pertama, tanggal 10. Berarti ini adalah pembelian kepada PT Blueword. Kalau pembelian berarti ini ya, 11. Kalau dari pembelian, kita lihat angkanya dari faktur ya, karena kalau pembelian itu angka barang yang ada kita beli, kita tinggal pindahkan. Nah, angkanya itemnya 11. Lalu harganya 19 juta. Tinggal kita ketik aja. Sebenarnya ini kalau manual tinggal nyalin aja. Di sini 209 juta. Kita tinggal salin aja. Saldonya 15 ditambah dengan 11. Karena ini harganya sama 19 juta, boleh digabungin. Kalau harganya beda bagaimana? Berarti kita susun 19 juta dulu, baru di bawahnya yang kita beli barusan. Karena harganya sama, boleh disusun gabung. Boleh digabungin. Kalau angkanya beda, misalnya di sini 11 juta harganya, tinggal itu di bawahnya sini. Gitu. Misal, berarti kalau misalnya dibeli 11 di 11, berarti saldonya di sini 15 kayak gitu. Itu kalau misal angkanya berbeda. Tapi kalau angkanya sama, boleh digabungkan karena angkanya sama, tidak ada pemisahnya. Misalnya kalau habis 19 juta ada angka lain, terus kita ambil lagi 19 juta, tetapi harus kita susun 19 juta dulu, angka yang tadi misalnya 11, baru yang kita beli ini 19 lagi di bawahnya. Nggak boleh digabung, karena ada pemisah tadi, tapi ini kan 19 lagi sama, jadi nggak masalah. Oke, yang AC lagi, yang item AC. Kita belinya sebanyak 10. Harganya 23 juta. 10 kali 23 juta 230. Saldonya 7 ditambah dengan 10. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Jadi kalau pembelian, itemnya tinggal disalin saja ya, sesuai dengan faktur yang ada di sini tinggal disalin. Oke, kita lanjut lagi. Ini dia. Ini ada nota kredit. Ini adalah retur pembelian, ini namanya PT Vulgo tadi. Ya, berarti kita buat tanggalnya 11. Retur pembelian. Berarti posisinya adalah keluar. TV-nya dikembalikan 1, berarti berkurang 19 juta. Oke, berarti saldonya 25 dikurangi dengan 11. Kita lanjut. Yang AC. Retur sebanyak 2, berarti out. (17) dikurangi 2. Oke. Jadi kalau retur pembelian ditaruhnya di bagian keluar ya, atau out. Oke, kalau udah kita lanjut lagi. Dokumen 12. Permintaan penerimaan kas, nggak ada kaitan dengan persediaan. Nah, ini dia nota kontan. Nah, nota kontan ini adalah penjualan tunai. Ini ada persediaannya, ini yang perlu kita pindahkan ke dalam kartu persediaan. 13. Penjualan tunai. Berarti out. Angkanya bukan dilihat dari nota kontan ini, tapi dari saldo persediaan harganya.
7 kali 19. Saldonya 25 dikurangi 7. Oke ya, kita lanjut lagi. Yang AC yang dijual adalah 8. Oke. Harganya masih 15 dikurangin dengan keluar, ini masih tetap. Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya 14 nggak ada kaitannya dengan persediaan. 15 juga karena pengeluaran kas. 16 juga tidak ada karena pengeluaran kas. Nah, ini dia yang ada kaitannya dengan penjualan. Dokumen 17, tanggal 18. Ini terjadi penjualan. Karena nama perusahaan kita, ini adalah nama dari customer. Oke, kita buat tanggal 18. Berarti daya elektronik. Senilai 6 kuantitinya. Karena penjualan, lihat harga dari sini. Berarti 18 kurangin 6 ya. Berarti 12. Oke, kita lanjut berikutnya ke item AC. Yang dijual 4, berarti 4. Harga tetap. Berarti 7 dikurangin 4. Sama dengan 3. Oke. Selanjutnya kita ke dokumen 18, tidak ada kaitannya persediaan. 19 juga enggak ada. Nah, 20 nih ada kaitannya. Ini adalah pembelian secara kredit. Ini adalah nama suppliernya. Nah, ini dia kita input ya tanggal 22. Dimulai dari TV. Tanggal 22 nih. PT Alex Persada. Oke, pembeliannya 13. Harganya 19.300.000. Nah, ini sebenarnya tinggal kita nyalin aja dari sini ke sini ya. Kalau pembelian itu nyalin dari faktur ke kartu persediaan. 250.900.000 rupiah. Nah, ini kita menggunakan metode FIFO ya. Berarti yang pertama kita salin dulu nih angka-angkanya. Yang kedua, kita salin dari sini. Kan harganya berbeda. Ya. Jadi, kita buat seperti ini. Ini karena kita metodenya FIFO, kita buat seperti ini. Ya, oke. Kita lanjut barang yang AC. Bertambah 15. Harganya 23.200.000. Totalnya ini dia 348 juta. Harganya beda nih. Jadi nggak boleh digabung karena kita tadi menggunakan metode FIFO yang pertama. Kita salin dulu saldo kita yang sebelumnya. Seperti ini. Lalu yang kedua kita salin barang yang barusan kita beli di bawahnya. Oke, seperti ini. Ini dia, karena metode kita tadi adalah metode FIFO, first in, first out. Jadi kalau saat ketemu dengan harga yang berbeda, kita susun seperti ini. Ya. Oke, kita lanjut ke dokumen berikutnya. 21, tidak ada kaitan persediaan lewat. 22 juga penerimaan kas nggak ada persediaannya.
23 juga. Oke, ini dia. Dokumen 24. 24 ini merupakan faktur penjualan kepada Prima Elektronik. Ini dia. Jadi kita buat tanggalnya 27 Prima Elektronik. Kan penjualan berarti di sebelah sini. Out. Metode penjualannya 15. Metode kita adalah FIFO. First in, first out. Nah, kalau metodenya FIFO, first in, first out, berarti yang ini yang kita keluarkan terlebih dahulu. Di sini butuh 15, berarti yang pertama 12 ini dulu kita keluarkan. Nah, kita tinggal pindahkan, salin aja. Lalu kan kita tadi belinya, kita jualnya tadi 15, berarti 15 dikurangi 12, kan 3 tuh. Nah, 3 ini kita ambil harga yang 19.300.000. Nah, ini dia. Berarti saldo terakhirnya tinggal berapa? 13 dikurangi 3. Kan ini sudah habis yang ini. Tinggal 13 kurangi 3, 10. Oke, seperti ini ya. Lalu yang berikutnya, yang AC dijual 10, kita lihat. Jual berarti out. Kita metode tadi adalah FIFO ya, metodenya first in, first out. 10 kita butuhkan. Di sini saldonya ada 3, berarti kita tulis dulu 3 kali yang ini tinggal disalin aja ya. Yang berikutnya, karena jualnya 10, baru ada 3, berarti kurang 7. 10 kurangi 3, 7. Harganya kita ambil yang ini. Oke, saldonya 15 dikurangi dengan 7. Jadi begini, jadi nampak bedanya. Kalau metode FIFO berarti ini yang dikeluarkan dulu. Kalau metodenya LIFO berarti langsung kali yang ini karena totalnya 15. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. 25. Oke, 25 ini adalah pembelian. Nah, kita salin lagi ya. Tanggal 29. Kita warnai. TV Tulus Jaya. Yang dibeli TV adalah 12. Harga 19.100.000. Totalnya ini 229.200.000 rupiah. Oke, saldonya berarti kita pindahkan dulu yang pertama. Jadi biar nampak kronologisnya. Yang mana masuk pertama, yang mana masuk terakhir. Ini baru ini. Oke, sekarang kita ke item AC. AC yang dibeli adalah 11 dengan harga 23.400.000. Totalnya ada di sini udah disebutin, tinggal nyalin aja ya. 257.400.000 rupiah. Oke, saldonya kita tulis. Saldo yang pertama tinggal salin saja. Oke. Berikutnya tinggal pindahkan aja di bawahnya.
Udah. Oke, sudah selesai untuk dokumen 25. Kita lanjut lagi. 26 tidak ada kaitannya dengan kartu persediaan. Oke, sudah selesai. Jadi, demikian video kita untuk membuat kartu persediaan dari PT Cemerlang menggunakan metode FIFO, yaitu first in, first out. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi harga itu akan berubah apabila terjadi pembelian. Susunannya akan berubah apabila terjadi pembelian ya. Jadi kalau kita membuat kartu persediaan ini, harga untuk diinput di kartu persediaan untuk pembelian itu sama seperti yang ada di faktur, tapi kalau penjualan dilihat dari angka saldo persediaan. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi!